Baiklah, shalom, selamat siang semuanya. Kembali lagi bertemu dengan kami, God's Word Ministry, dan ada tertulis dalam seri pelajaran yang masih sama. Ini seri pelajaran tentang When the Future Rhyme with History. Kita akan segera mulai pertemuan kita siang ini. Namun sebelumnya ada beberapa penyampaian yang kita ingin sampaikan terkait dengan meeting kita yang akan disampaikan lewat share screen. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung tapi belum bisa mendengar suara saya, suara, boleh klik di connect to the audio device di bagian pojok kiri bawah. Juga bagi teman-teman atau saudara yang mempunyai pertanyaan terkait dengan pembahasan, boleh langsung silakan chat ke host atau co-host dengan menggunakan nama asli. Dan selanjutnya, jika ada yang mau didoakan secara khusus atau konsultasi Alkitab, boleh hubungi nomor 0896 38411 655. Kita akan mulai, namun kita akan mulai dengan doa sama-sama untuk boleh mempelajari firman Tuhan kembali. Tuhan, kiranya Tuhan berikan Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh mengerti dan boleh memahami pekabaran yang akan disampaikan oleh Pendeta Roy sebentar. Tuhan berkati Pendeta Roy yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi, perkataan-Mu boleh Tuhan taruh pada beliau, hingga apa yang keluar dari mulutnya itu hanya berasal daripada-Mu. Berkati semua koneksi, devices, jaringan yang kami gunakan. Kiranya ini boleh berjalan dengan lancar untuk kepujian nama Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan segera mulai. Untuk waktu yang indah ini, saya berikan langsung kepada Pendeta Roy untuk langsung membawakan firman Tuhan. Sorry, Pendeta. Masih mute. Oke, selamat siang saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pendeta, bisa. Oke. Sekali lagi selamat siang saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa sekali lagi bersama-sama untuk mempelajari Sabda Tuhan. Kita sedang mempelajari suatu buku yang sangat penting mengenai nubuatan-nubuatan akhir zaman, apa yang akan terjadi ketika Tuhan hampir datang untuk kali yang kedua. Dan kita sedang membahas Daniel pasal 1 dengan cukup detail, saudara-saudara, walaupun seperti yang saya katakan kemarin, bahwa saya tidak bisa membawakan semua pelajaran rohani yang ada di dalam Daniel pasal 1, tapi paling tidak bagian yang terpenting, bagian yang terutama di dalam pasal ini yang sedang kita pelajari bersama. Kalau saudara perhatikan bahwa di dalam Daniel pasal 1, sebagaimana yang sudah kita bangun kemarin, bahwa yang paling penting, pelajaran yang mau ditekankan adalah penurutan kepada perintah Tuhan, adalah kesetiaan kepada perkara yang kecil. Daniel dan teman-temannya telah memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Dan usaha daripada Raja Babel Nebukadnezar untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang betah di Babylon. Dengan kata lain, mereka tidak akan memberontak kepada Babylon dengan memberikan pendidikan Babylon, mengajarkan bahasa orang Kasdim, bahasa Babylon, dan memberikan gaya hidup Babylon. Dan juga memberikan kepada mereka makanan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Dengan satu harapan, bahwa orang-orang Israel ini, orang-orang Yehuda ini, akan tunduk sepenuhnya kepada Babel dan melayani kepada Babel dengan penuh loyalitas dan tidak ada sedikit pun usaha untuk memberontak. Dan yang paling tertinggi yang dilakukan adalah untuk menjadikan orang-orang Yehuda ini memeluk agama dari Babel. Tetapi Daniel dan teman-temannya, walaupun mereka masih bisa dibilang orang-orang yang sangat muda, telah memiliki kepribadian yang teguh,
mereka punya karakter, mereka tidak hanya terbawa dengan arus. Demikianlah orang-orang Kristen seharusnya menjadi terang dan garam dunia, agar mereka boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Dan setan sebenarnya adalah Raja Babel yang sesungguhnya. Ia sedang berusaha untuk membuat saya dan saudara di akhir zaman dan di segala zaman untuk dikuasai oleh dia dan tunduk kepada dia. Tapi saya dan saudara tidak harus tunduk kepada dia sebagai umat Tuhan. Kita hanya tunduk kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah pelajari bahwa makna harafiah yang ada di dalam cerita Daniel pasal 1 berubah menjadi makna yang rohani, khususnya di masa yang akan datang, di akhir zaman. Inilah pelajaran yang sangat penting. Di dalam buku Wahyu, Babylon digambarkan sebagai musuh umat Tuhan. Sebagai yang menarik di dalam buku Wahyu, saudara, kata Babylon ini muncul 6 kali. Ya, Babylon muncul 6 kali. Dan Babylon ini, saudara-saudara, punya sistem angka yang disebut dengan heksamal. Heksamal itu artinya bilangannya bukan puluhan, tapi enaman. Ya, ini adalah angka dari Babylon. Jadi, saudaraku, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3, kita akan dapati bahwa tinggi daripada patung itu yang didirikan oleh Nebukadnezar tingginya 60 hasta. Dan lebarnya 6 hasta. Jadi, angka 6 adalah angka yang kental dengan Babylon, saudaraku. Dan di dalam buku Wahyu digambarkan sebagai berikut. Ya, saudaraku, ini sangat penting bagi saya dan saudara untuk ketahui, untuk menghindar dari yang namanya anggur Babylon. Ya, musuh umat Tuhan digambarkan sebagai Babel. Di dalam Wahyu 14 ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Saudara dengarkan bahwa Babel digambarkan di akhir zaman sebagai musuh umat Tuhan yang membuat seluruh dunia, semua bangsa di atas dunia ini mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Apakah anggur hawa nafsu cabul dari Babel? Apakah anggur Babylon yang di dalam pekabaran malaikat yang kedua yang diberikan oleh Tuhan ke atas dunia ini supaya jangan berani untuk minum anggur hawa nafsu cabulnya? Apa resikonya kalau kita minum anggur daripada hawa nafsu Babel, saudaraku? Maka di dalam Wahyu 14, kalau saudara buka Wahyu 14 ayat 9, ini adalah ancaman yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang minum dari anggur hawa nafsu Babel, hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Saudara dengarkan, kalau saya dan saudara minum dari anggur hawa nafsu cabul Babel yang dikatakan sudah rubuh, yang artinya akan rubuh, musuh umat Tuhan di akhir zaman. Musuh umat Tuhan ini akan memaksa setiap orang. Di dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 dikatakan ini yang akan terjadi di akhir zaman. Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dan ia menyebabkan, siapa ia ini? Ia ini adalah binatang kedua yang keluar dari dalam bumi. Di dalam ayat 11. Sekarang di dalam ayat 16 saya baca, dan ia, si binatang yang keluar dari dalam bumi, yang seperti anak domba, tapi ia berbicara seperti seekor naga. Di dalam ayat 16 disebutkan, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudara dengarkan, di akhir zaman, orang-orang yang akan menerima tanda, mereka akan menerima tanda binatang atau tanda Babel. Ini milik Babel. Mereka boleh jual dan beli. Sementara umat-umat Tuhan akan memilih untuk tidak menerima tanda binatang yang menyatakan mereka adalah milik Tuhan, bukan milik daripada antikristus. Dan akibatnya mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa jual, tidak bisa beli. Dengan demikian mereka akan mengalami ancaman kelaparan. Tapi iman mereka tidak luntur. Saudara,
Iman mereka kepada Tuhan tidak luntur hanya karena makanan, hanya karena ancaman kematian. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan tidak sedikit pun mundur dari kepercayaan mereka. Dan saudaraku, mereka ini akan selamat ketika Tuhan datang. Tuhan mengirimkan 3 malaikat, menggambarkan ada satu pekabaran kepada dunia ini, bahwa siapa yang tunduk kepada permintaan dari patung, permintaan dari antikristus, dari binatang yang pertama dan binatang yang kedua, maka mereka akan minum dari anggur murka Allah. Apakah anggur murka Allah ini? Hukuman yang Tuhan akan berikan kepada semua mereka, kepada semua musuh-musuhnya. Ya, saudaraku, ya, anggur ini akan diberikan kepada semua orang yang menyatakan bertentangan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, orang-orang ini disesatkan oleh Babel. Mereka dikasih minum anggur Babylon yang merupakan lambang daripada ajaran-ajaran yang palsu. Saudaraku, kita telah pelajari kemarin, kalau saya dan saudara hanya suka mendengarkan pekabaran yang menyenangkan, maka kita pada akhir zaman akan disesatkan. Kita akan pada akhirnya hanya suka makanan firman Tuhan yang menyenangkan bagi saya dan saudara. Dan tidak tentunya menumbuhkan, memberikan kesehatan rohani kepada kita. Saudara, saya dan saudara adalah umat Tuhan yang dewasa, yang seharusnya siap untuk menerima makanan-makanan yang keras. Itu istilah dari Rasul Paulus. Bukan hanya susu saja, artinya firman yang hanya menyenangkan telinga. Dan ini akan membedakan nasib orang pada akhir zaman. Mulai dari sekarang, apakah kita ini orang yang cuma suka mendengarkan firman yang menyenangkan? Saudara, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim di dalam Daniel 1 ayat 1, disebutkan datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Sayang ini terjadi, tetapi sebenarnya ini tidak perlu terjadi. Kalau saja umat-umat Tuhan pada zaman itu menerima pekabaran yang disampaikan oleh Nabi Tuhan, Nabi Yeremia. Tetapi sayangnya umat-umat Tuhan memilih untuk melawan apa pekabaran yang disampaikan. Saudaraku, firman yang berasal dari Tuhan ditolak oleh karena firman itu tidak menyenangkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Dalam firman yang kita dengarkan, apakah kita memiliki pengkhotbah favorit yang kita hanya mau dengar kepada mereka? Ya, apakah pengkhotbah ini hanya memberikan pekabaran yang menyenangkan, yang belum tentu berasal dari firman Tuhan, hanya yang menyenangkan, agar saudara tetap senang mendengarkan pemberitaannya. Saudara dengarkan, kalau kita mau jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana, apapun yang disampaikan, kita harus dengarkan. Kita harus dengarkan apapun yang disampaikan, walaupun itu menyakitkan. Dan kalaupun saya dan saudara belum menghidupkan kebenaran itu, saudara, saya mau sampaikan, jangan tolak dan jangan katakan, tidak benar pekabaran yang disampaikan. Saudara, selidiki dengan firman Tuhan lagi. Apakah yang dikatakan ini benar atau tidak? Ada satu jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat itu adalah jemaat Berea. Di dalam buku Kisah, pasal 17 ayat yang ke-11. Saya rindu untuk bagikan kepada saudara mengenai jemaat itu. Rasul-rasul sedang datang dan mengunjungi jemaat-jemaat Tuhan. Dan ada satu jemaat Tuhan yang disaksikan sangat luar biasa. Oleh karena apa? Karena mereka taat, rajin belajar Alkitab. Setiap hari mereka mempelajari firman Tuhan. Akibatnya mereka itu adalah orang-orang yang lebih baik hatinya. Di dalam Kisah pasal 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara dengarkan, setiap hari mereka suka mempelajari firman Tuhan. Saya kagum dengan saudara yang juga setiap hari saat ini suka untuk belajar firman Tuhan. Saudaraku, dan mereka buka lagi firman yang disampaikan oleh para rasul. Dalam hal ini, Rasul Paulus
dan Silas. Mereka berangkat ke Berea. Terus di jemaat Berea ini, mereka pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di kota Berea ini lebih baik hatinya. Mengapa? Karena setiap hari mereka rajin mempelajari firman Tuhan. Dan mereka uji apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Benarkah demikian? Berdasarkan Alkitab. Jadi saudara, siapapun yang memberitakan firman kita harus terima. Dan kita harus uji apakah firman-Nya disampaikan itu benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita boleh terima siapa saja, tetapi ujilah segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Selama dia sampaikan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita terima dan lakukan. Walaupun mungkin apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu bertentangan dengan praktek yang kita lakukan. Atau mungkin kita belum melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu. Alkitab mengatakan, jangan kita tolak saudara, tapi yang lebih baik adalah kita uji apakah ini benar seperti itu. Dengan demikian kita akan terus bertumbuh, saudaraku. Mari kita lihat ketika satu orang tidak mau dengarkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah pelajari bahwa berita yang disampaikan oleh Yeremia, peringatan di awal tahun pemerintahan dari Yehoyakim, ketika dia baru naik jadi raja, Tuhan menyuruh Yeremia untuk pergi ke gereja, pergi ke bait suci, untuk memberitakan suatu firman kepada mereka, agar mereka bertobat. Sayangnya mereka tidak mau percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bahkan mereka mau menangkap dia dan mau membunuh dia ketika dia selesai menyampaikan firman yang disuruh oleh Tuhan untuk dia sampaikan kepada umat-umatnya. Dan mereka tidak mau mendengarkan firman itu. Pada akhirnya apa yang disampaikan Yeremia terbukti. Yerusalem dihancurkan. Saudaraku, ketika kita terus-menerus menolak firman yang disampaikan, dan yang disampaikan oleh Yeremia itu bukan yang pertama kali, saudara. Sudah berulang-ulang diberitakan kepada umat-umat Israel apa pertobatan yang mereka harus lakukan kepada kepada umat-umat Yehuda, bangsa Yehuda juga. Bangsa Israel sudah menjadi teladan karena pada tahun 720-an mereka sudah ditawan, dicerai-beraikan karena mereka terus melawan Tuhan, tidak mau menuruti kehendak Tuhan. Seharusnya bangsa Yehuda bisa menarik pelajaran. Tetapi Yehoyakim dan rakyatnya, imamnya, semua tua-tua jemaatnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kesalahan yang sama sangat mungkin kita lakukan pada saat ini. Dengarkan, mari kita lihat cerita yang ada di dalam Alkitab. Beberapa contoh dari dalam Alkitab di mana umat-umat Tuhan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ya, kesalahan yang sama. Di dalam Yohanes 6 ayat 60, ya disebutkan, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup untuk mendengarkannya? Ya, saudaraku, Yesus sendiri dikatakan menyampaikan perkataan yang keras. Perkataan yang keras. Dan murid-murid Yesus sendiri berkata bahwa siapa yang sanggup mendengarkannya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku,
dengarkan. Bahkan bagi murid-murid Yesus, Yesus punya banyak perkataan yang keras. Perkataan yang membuat mereka mundur daripada Tuhan Yesus. Saudara, ini sangat menyedihkan. Mereka memiliki kesempatan yang sangat dinanti-nantikan oleh begitu banyak nabi-nabi yang tahu nubuatan tentang datangnya Mesias. Semua nabi-nabi mengharapkan bahwa mereka bisa melihat Mesias ketika dia datang. Dan boleh mendengarkan perkataannya. Boleh hidup satu sama dengan Mesias. Namun mereka tidak dapat untuk melakukan itu. Nah, murid-muridnya, sebagian besar murid-muridnya punya kesempatan. Mereka bertemu mendengarkan firman-Nya, tetapi mereka mendapati bahwa perkataan daripada Yesus adalah keras. Adalah keras perkataan daripada Tuhan Yesus. Firman yang dia sampaikan terlalu keras buat mereka, dan mereka memutuskan untuk mundur daripada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak terbiasa mendapatkan templakan. Saudara, kalau saya dan saudara tidak biasa mendapatkan templakan, ketika templakan itu datang melalui khotbah, melalui suami, melalui istri, melalui orang tua, melalui anak, melalui sahabat, itu adalah templakan dari Tuhan yang perlu kita dengarkan karena kita sedang dalam kesalahan. Kalau kita memilih untuk tidak mau mendengarkan, saudara, karena kita lebih suka anggur Babylon, pekabaran yang menyenangkan, ya, maka saya dan saudara akan meninggalkan Tuhan Yesus. Ataupun kalau kita masih menjadi seorang Kristen, tanpa sadar kita sebenarnya sudah bukan lagi bersama dengan dia. Kita tidak lagi tinggal dengan dia, saudaraku. Karena arti daripada makan roti dan minum anggur, artinya bahwa kita menerima setiap firman yang dia sampaikan. Itulah caranya kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Maka saudara, kita seharusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun kalau kita memilih untuk makan dan minum makanan dan anggur Babylon, saudara, ini adalah ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak kita, yang sesuai dan yang menyenangkan kita saja. Saudaraku, itu tidak akan pernah menumbuhkan kerohanian. Bagaimana? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menegur, menemplak, sehingga kita bisa bertumbuh, atau kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan. Alkitab mengatakan bahwa akan tiba waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, akan tiba waktunya bahwa orang-orang tidak akan mau lagi mendengarkan firman Tuhan yang sehat, yang menumbuhkan iman. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara, dengarkan. Saya dan saudara dipanggil untuk menyampaikan firman dalam segala keadaan. Sebab akan tiba waktunya, orang tidak akan lagi mau menerima ajaran-ajaran yang sehat, saudaraku. Itu menyatakan bahwa kita sudah benar-benar tiba di akhir zaman. Itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, saudara, selagi kita masih bisa menyampaikan firman dan orang masih bisa menerimanya, maka mari kita lakukan. Ini tugas saya dan saudara. Ini tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, selagi masih ada kesempatan, ini yang harus kita lakukan. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, yang kita baru saja baca, akan tiba waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran-ajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan.
akan tiba waktunya. Dan itu sebabnya selagi masih ada kesempatan, marilah kita bekerja dengan giat untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saudara, kita lihat contoh yang lain. Ya, ketika umat-umat Tuhan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan terjadi kepada mereka? Di dalam satu Raja-Raja pasal 22 ayat 1, ada suatu cerita yang sangat tragis, saudara, oleh karena umat-umat Tuhan tidak mau percaya mendengarkan firman Tuhan. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram. Lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama-sama? Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead? Jawab Yosafat kepada Raja Israel, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah ini nabi yang benar? Sayangnya, saudaraku, karena kita tahu seluruh ceritanya, ini 400 nabi adalah 400 nabi yang mendapatkan makan dari raja, sehingga mereka hanya memberitakan pekabaran yang menyenangkan raja saja. Ini adalah kelompok penjilat-penjilat. Tidak pantas mereka disebut sebagai nabi-nabi. Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Ya, Yosafat masih lebih baik daripada Raja Yehuda. Saudaraku, Yosafat masih lebih baik daripada Raja Yehuda. Ya, dia tidak mau terima begitu saja. Ya, apa yang dikatakan oleh para nabi daripada Raja Ahab, bisa dibilang Raja Israel. Dia bilang, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantarannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantarannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia. Ya, dengan tegas dan jujur sebenarnya Raja Israel mengatakan, ada seorang nabi, tetapi aku membenci dia. Mengapa? Mengapa dia membenci? Ya, saudaraku, karena sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimlah dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas taktanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian. Katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Sesuruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Saudara, ya, ketika Mika dipanggil, Mika dibujuk untuk menyampaikan pekabaran yang sama. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Saya mau sampaikan, ini adalah seorang hamba Tuhan yang sejati, yang bertekad untuk menyampaikan hanya firman Tuhan, bukan apa yang menyenangkan. Saudara dengarkan, ini adalah hamba yang sejati.
ketika saya dan saudara dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk memberikan pelayanan firman, kapan saja, di mana saja. Saudara, apa yang harus disampaikan adalah apa yang Tuhan taruh di dalam mulut saya dan saudara, bukan untuk menyenangkan supaya kita bisa diundang lagi. Jangan pernah lakukan hal seperti itu. Kalau saya dan saudara adalah hamba Tuhan, kita harus mencari perkenan Tuhan. Ya, Galatia 1 ayat 10 kemarin kita sudah baca, bahwa bukan mencari perkenan manusia yang ku kehendaki, tapi perkenan Tuhan. Apa yang saya dan saudara harus lakukan? Saya dan saudara setiap kali diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka yang harus kita sampaikan adalah firman Tuhan, bukan apa yang menyenangkan manusia. Kalau motif saya dan saudara menyampaikan firman Tuhan hanya supaya dipuji, wah khotbahmu luar biasa, khotbahmu bagus, hanya untuk membuat orang senang, hanya membuat dan mengentertainment. Sekarang ini banyak khotbah adalah bukan khotbah, tapi entertainment yang menyenangkan telinga. Saudara dengarkan, kalau kita lakukan itu, maka di hari penghakiman nanti, kalau kita akan lakukan itu, maka kita akan binasa. Dan umat-umat yang kita ajar pun akan binasa. Maka mereka akan mengejar saudara dan mengatakan, pendeta tidak mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan dari firman Tuhan kepada kami. Sehingga kami ada di sini sekarang. Saudara dengarkan, adalah tanggung jawab yang suci, yang tinggi, yang mulia untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyampaikan kebenaran, saudaraku, yang terjadi Saudara-saudara, terdapat gangguan di Pastor Roy. Saya minta semuanya kita boleh berdoa dalam hati kita masing-masing, agar kiranya boleh berjalan dengan lancar pemberitaan firman kita pada siang hari ini. Sambil menunggu, saya meminta kepada saudara untuk doanya, agar kiranya pastor boleh kembali bergabung bersama dengan kita. Sorry, Pastor, masih mute. host, saya nggak bisa. Sudah, Pendeta. Oke, ya, maaf tadi saudara ada diskoneksi, ya, saudara.
di dalam 1 Raja-Raja 15 tadi kita terakhir berada, ya, apa yang terjadi adalah bahwa ketika mereka maju, ya, saudaraku, Mika menjawab sekarang setelah mereka panggil, ya, di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku, itulah yang akan kukatakan. Dengarkan saudaraku, inilah yang harus menjadi tekad saya dan saudara. Setiap kali kita dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di mana saja, seharusnya tekad kita adalah apa yang dimau oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Sekarang ini begitu banyak firman yang disampaikan hanya untuk menjaga perasaan. Saudaraku, dengan demikian itu sebabnya jemaat tidak bertumbuh, karena para firman Tuhan yang disampaikan orang yang harus menyampaikan firman Tuhan. Siapapun yang ditunjuk untuk menyampaikan firman Tuhan tidak mau dan segan untuk menyinggung perasaan orang. Saudaraku, ketika saya dan saudara lakukan itu, kita sudah baca kemarin di dalam Galatia 1 ayat 10, ketika saya dan saudara lebih memilih untuk berkenan kepada manusia daripada kepada Allah, karena kita sungkan untuk menyinggung, maka saya dan saudara bukanlah hamba Tuhan. Tapi Mika adalah hamba Tuhan yang sejati. Dia bertekad untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia. Di dalam ayat 15, setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau kami membatalkannya? Jawabnya kepadanya, majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah, masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas taktanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaanah. Ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Tetapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bahwa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakanlah, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air, serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Saudara, dengarkan apa yang baru saja kita baca. Kita dengarkan bagaimana umat Tuhan, Raja Tuhan memilih untuk cuma suka dengar kepada nabi-nabi yang selalu memberikan pekabaran yang menyenangkan kepada dia.
umat Tuhan selalu minoritas. Karena umat Tuhan, hamba Tuhan selalu menyampaikan firman Tuhan dan bukan yang menyenangkan telinga. Kalau saya dan saudara, orang-orang yang hanya suka mendengarkan apa yang menyenangkan di telinga dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hanya mau mendengarkan anggur Babylon yang memabukkan, yang menyenangkan. Saudara dengarkan, kita akan binasa. Kita teruskan cerita ini, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 22, saudara dengarkan, ini cerita yang tragis karena seharusnya ini bisa dihindari. Tapi sayang beribu sayang, oleh karena penolakan manusia, oleh karena terbiasa hanya mendengarkan khotbah yang menyenangkan, khotbah pesanan, khotbah yang tidak menemplak, yang tidak menegur. Saudara dengarkan di dalam ayat 29, sesudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya, 32 orang banyaknya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu pasti Raja Israel. Lalu majulah mereka untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan raja tetap ditopang berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu, sampai ia mati pada waktu petang. Darahnya mengalir dari lukanya ke dalam palung kereta. Kira-kira pada waktu matahari terbenam, terdengarlah teriakan di sepanjang barisan tentara itu. Masing-masing ke kotanya, masing-masing ke negerinya. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria. Lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah Raja Israel dijilat anjing. Sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkannya. Selebihnya dari riwayat Ahab dan segala yang dilakukannya, serta istana gading dan segala kota yang didirikannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Demikianlah Ahab mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Ahasia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, dengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Ketika saya dan saudara terus-menerus menolak pekabaran-pekabaran yang tegas dari firman Tuhan, dan kita hanya suka memilih firman Tuhan yang menyenangkan telinga saja, maka saya dan saudara sedang membiarkan diri kita untuk minum anggur Babylon yang menyenangkan saja dan tidak merupakan firman yang berasal dari Tuhan. Ketika ini yang terus kita lakukan, saudaraku, maka pada akhirnya kita tidak bisa lagi menerima firman Tuhan yang biasa saja, apalagi yang keras. Yang biasa pun kita sudah anggap keras karena kita sudah dimabukkan. Dengarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 firman Tuhan berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ini adalah panggilan dari Tuhan, ya, himbauan dari Tuhan. Kalau aku mengasihi engkau, engkau akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, ini harus menjadi sikap dari saya dan saudara. Orang-orang Kristen yang sejati. Sebagaimana Daniel
yang menolak untuk makan dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminum raja. Kita harus menolak pekabaran-pekabaran yang damai-damai, yang tidak membangun, yang tidak menemplak. Sekarang ini, umat-umat Tuhan telah turun kepada level di mana gampang tersinggung dan memilih-milih firman yang terlalu keras jangan disampaikan. Tapi kita sedang hidup di zaman di mana waktunya sudah sangat singkat. Kita harus bangun. Harus ada kebangunan rohani di antara kita, saudara. Mari kita tinggalkan segala keinginan-keinginan daging yang hanya mau mendengarkan pekabaran-pekabaran yang menyenangkan. Bukan waktunya lagi, saudara. Sekarang waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita dengarkan pekabaran yang disampaikan oleh Daniel, maka saya dan saudara harus bangun. Kita harus menolak semua pekabaran yang tidak membangun, yang hanya menyampaikan untuk menyenangkan saja. Saudara, sekarang waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu, himbauan daripada firman Tuhan, waktunya sangat singkat. Saya dan saudara harus siap untuk ditegur dan dihajar. Dihajar oleh Tuhan. Agar kita siap. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Dia sabar terhadap kita. Tapi jangan gunakan kesabaran Tuhan dan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dengan terus hidup di dalam dosa dan tidak mau datang kepada Tuhan, ya, meminta kuasa dari Tuhan agar kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9, khususnya ayat 9, saya akan bawakan ayat ini. Ini ayat yang terakhir, mudah-mudahan pada siang hari ini, biarlah ini boleh menggugah hati saya dan saudara. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ini pekabaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa kita mesti berbalik, kita harus bertobat. Kalau dulu kita cuma suka anggur Babylon, kita cuma suka makanan yang menyenangkan, makanan rohani yang menyenangkan bagi telinga kita, karena itu betul-betul sesuai dengan kedagingan kita. Secara daging, saudara, tidak ada di antara kita yang lahir sudah suka untuk ditemplak, sudah suka untuk ditegur. Tidak, semua kita tidak suka untuk ditegur. Walaupun teguran itu benar, tetap kita tidak suka. Tetapi saudara, kita punya kasih karunia dari Tuhan. Kalau kita sudah dijamah oleh kasih karunia Tuhan, maka kita siap untuk ditegur. Kita membiasakan diri untuk ditegur. It's a normal new buat saya dan saudara untuk ditegur, untuk mendapatkan templakan, untuk mendapatkan hajaran. Saudara, kalau perlu, kita tidak perlu untuk dihajar oleh Tuhan. Cukup ditegur dan kita sudah menurut. Kita harus mendengar suara Tuhan agar kita selalu berkenan di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah ini boleh menolong saya dan saudara, menguatkan kita pada siang hari ini untuk tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja, santapan yang menyenangkan, santapan yang menggiurkan, dan anggur yang biasa diminum raja. Saudara, biarlah kita mau ditemplak, kita mau ditegur, kita mau untuk bertobat dari segala jalan-jalan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saya dan saudara. Biarlah kita terus bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa pada siang hari ini. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada siang hari ini, kami boleh sekali lagi mempelajari firman Tuhan. Bapa,
di akhir zaman akan tiba waktunya bahwa umat-umat Tuhan tidak suka lagi mendengarkan teguran daripada firman Tuhan dan hanya suka mendengarkan yang menyenangkan saja. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami lebih mengikuti kedagingan dengan tidak mau mendengarkan templakan-templakan yang berasal dari firman-Mu. Tapi Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan kami siang ini, agar kami diberikan kerendahan hati, agar kami mau ditegur, agar kami mau berbalik dan bertobat dari segala jalan-jalan kami. Kalau kami belum siap menyambut kedatangan-Mu, oleh karena dosa-dosa yang hanya Engkau ketahui, tolong kasihani kami Tuhan. Engkau tahu bahwa kami tidak akan mampu untuk meninggalkan dosa-dosa ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami sangat membutuhkan kekuatan dan kuasa daripada-Mu. Tolong kami Tuhan, kasihani kami. Berkati semua kami yang ada pada siang hari ini, maupun saudara-saudara kami yang akan menyaksikan rekaman Bible study ini. Tuhan, dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan berkati. Berkati terus juga orang yang menderita di luar sana Tuhan, dengan terkena penyakit COVID maupun yang berhubungan dengan penyakit COVID-19 ini. Berkati juga yang terkena dampak ekonomi. Cukupkan segala keperluan mereka. Gunakan kami Tuhan untuk membantu mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.